Aksi nyata modul 1.4 Sosialisasi Budaya Positif disampaikan oleh Eni Widayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 6 Kota Semarang. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul 1.4 Budaya Positif. Nama peserta Eni Widayanti SPD. Judul kegiatan mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dengan penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang peran seorang guru laksana peran seorang petani. Seorang petani berperan dalam merawat sawah atau ladangnya agar benih-benih tanaman dapat tumbuh dengan suburnya. Sekolah ibarat sawah atau ladang tersebut bagi seorang guru. Peran dan tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, yaitu suatu lingkungan yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, yang selanjutnya akan menumbuhkan karakter-karakter baik dan kebiasaan-kebiasaan baik yang disebut sebagai budaya positif. Terciptanya budaya positif akan mendukung suasana belajar yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah, baik itu guru maupun murid, sehingga sekolah akan menjadi rumah kedua yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Harapannya, dengan penerapan budaya positif ini, murid dapat belajar dengan nyaman, sehingga materi pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dapat diterima dengan baik atas dasar kemauannya sendiri, tanpa tekanan ataupun paksaan dari orang lain, juga bukan karena menghindari adanya hukuman dan konsekuensi, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Untuk dapat mewujudkan itu, para murid harus mempunyai motivasi intrinsik untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, serta memiliki self-disiplin yang tinggi. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan manusia yang merdeka tidak hanya menjadi sebuah angan-angan saja. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak terperintahkan oleh orang lain, manusia yang cakap dalam memerintah dirinya sendiri, dan manusia yang mempunyai kedisiplinan diri yang tinggi. Tujuan aksi nyata. 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk membentuk manusia yang merdeka. 2. Menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dengan penyusunan keyakinan kelas. 3. Penerapan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. 4. Mengambil posisi kontrol guru sebagai seorang manajer dalam penerapan disiplin positif. Tolak ukur. 1. Tersusunnya keyakinan kelas. 2. Tumbuhnya motivasi intrinsik murid. 3. Tertanamnya nilai-nilai kebajikan universal dalam diri murid. 4. Tumbuhnya self-disiplin yang tinggi dalam diri murid. 5. Guru mampu menempatkan pada posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menerapkan budaya positif. 6. Penggunaan segitiga restitusi dalam penegakan disiplin positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Meminta izin dan dukungan kepala sekolah untuk mensosialisasikan budaya positif kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian diterapkan secara nyata di sekolah bersama-sama. 2. Mensosialisasikan pemahaman materi budaya positif pada Bapak Ibu Guru dan karyawan. 3. Melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu Guru dalam penyusunan keyakinan kelas. Dukungan yang diperlukan. 1. Dukungan dari kepala sekolah. 2. Dukungan dari rekan guru. 3. Dukungan dari murid. 4. Dukungan dari orang tua. 5.
dukungan dari komite sekolah. 6. Dukungan berupa sarana dan prasarana dalam penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Almiati MSI, Kepala SMK Negeri 6 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Manajemen SMK Negeri 6 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 6 Semarang. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas waranugraha beliau kepada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Nanda Almiati dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di sini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena di sini saya mencoba menjalankan peran saya sebagai salah satu calon guru penggerak, di mana peran saya itu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi mohon maaf nanti kalau ke depan saya akan sering merusak Bapak Ibu, mengganggu waktu Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya. Sesuai dengan yang tertera di sana tertulis aksi nyata. Jadi kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, selain menerima teori, kami juga harus mempraktikkan secara nyata. Kami harus juga merealisasikan dalam wujud tindakan yang nyata, begitu Bapak Ibu. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif. Materi ini adalah salah satu materi yang menurut saya sangat menantang bagi saya dan saya sangat tertarik untuk mempelajarinya. Karena harapannya dengan penerapan budaya positif ini itu bisa kita terapkan di sekolah kita ini, yang nantinya akan menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman, yang nyaman bagi seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru maupun para peserta didiknya. Jadi harapannya nanti apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan secara bersama-sama, seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja. Jadi mohon maaf juga nanti kalau biar Bapak Ibu tidak ngantuk, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan saya, Yang pertama saya menyampaikan pertanyaan ini. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju? Ada yang setuju? Ada yang setuju? Oke, semua tidak setuju ya? Oh iya, tidak setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, tidak setuju. Kemudian, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju? Setuju nggih? Oke, kita simpan jawabannya dan nanti kita buktikan bersama-sama. Apakah pendapat Bapak Ibu semua itu sejalan dengan penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan? Ataukah belum sejalan? Seperti jawabannya. Tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif, yaitu lingkungan warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, yang pada akhirnya akan menciptakan karakter-karakter baik dan kebiasaan-kebiasaan baik, yang pada ujungnya akan membentuk suatu budaya yang disebut dengan budaya positif. Jadi arahnya budaya positif ini nanti adalah menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman, suatu lingkungan belajar yang nyaman untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk para peserta didik. Jadi saya akan mengawalinya budaya positif ini dengan teori kontrol Bapak Ibu. Mbak Cahya minta tolong itu kertasnya dibagikan. Saya membacakan itu dan saya minta tolong untuk Mbak Cahya membagikan itu selembar kertas Bapak Ibu. Tapi saya baca stimulusnya seperti ini ya. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi,
memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka tangannya. Jadi silakan Bapak Ibu yang barisan depan sendiri menghadap ke belakang, yang barisan ganjil menghadap ke belakang, jadinya berhadapan-hadapan. Kegiatan yang dilakukan adalah silakan Bapak Ibu berusaha membujuk partner Anda, misalkan Bu Asih sama Bu Prima. Silakan saling membujuk Bapak Ibu bagaimana mempertahankan benda berharga itu yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Oke, saya memberikan waktu 30 detik untuk melakukan itu. Apakah Anda memutuskan untuk membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda tetap memegang kepalan tangan Anda? Saya hitung 30 kali. 1, 2, silakan dikepal, kemudian kalian Bapak Ibu boleh merayu, boleh membujuk agar partnernya itu mau membuka. 3, 4, 5, 6. Ayo Bu, dicoba, dipengaruhi agar mau membuka. Tugasnya Bapak Ibu mempertahankan benda berharga itu. Apakah Bapak Ibu bersedia membukanya? Ataukah Bapak Ibu tetap mempertahankan benda itu? Jadi intinya yang Bapak pegang itu adalah benda atau barang yang berharga. Bisa pasangan Anda, bisa berlian, bisa emas, bisa duit, bisa rumah, bisa apapun yang merupakan benda berharga. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Cukup ya, cukup. Oke, cukup Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Di antara Bapak Ibu tadi ada yang membuka kepalan tangannya enggak? Ada? Pak Pram membuka? Bu Dia berhasil membuka kepalan tangan Pak Pram? Oke, bisa dijelaskan? Ya, Mbak, kasih ke. Oke. Kemudian sini Pak. Pak Pram Amit Pak. Ya. Tadi yang bisa dibuka tangannya hanya Pak Pram. Ya. Oke, kenapa alasannya apa Pak? Tugasku apa ini Bu? Iya, pertanyaannya kenapa Bapak bersedia membuka kepalan tangan Bapak? Dibuka koncone ya tak kayak dulu yo. Padahal tadi clue-nya begini, yang Bapak pegang itu adalah barang atau benda yang sangat berharga bagi hidup Bapak. Bapak bersedia menyerahkannya kepada orang lain? Iya, karena saya kan ikhlas. Oh iya. Oke, itu saja jawabannya cuma itu. Iya, saja. ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas. Oke, siap. Monggo silakan duduk. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah Anda berarti yang lainnya tetap menutup ya, menggenggam dengan kuat ya? Iya. Dan kegiatan ini sesungguhnya, jadi pertanyaan begini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menggenggam kepalan tangan itu, sebenarnya siapa yang memegang kendali atas membuka atau menutupnya tangan Bapak Ibu? Siapa? Sendiri ya? Bukan orang lain ya? Misalkan Bapak dirayu, tak tuh kok kayak emas berlian sekentel gitu, akan terbujuk deh. Mungkin gak akan selamanya terbujuk ya, mungkin hanya 1 kali 2 kali. Jadi di sini Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori kontrol. Saya berhati-hati ngomongnya ini. Ya, tentang teori itu. Iya, miskonsepsi tentang makna kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan itu? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, benarkah? Apakah selamanya begitu? Yakin? Ya. Di sana di depannya ada kata ilusi Bapak Ibu. Berarti itu adalah hayalan. Ketika penguatan positif itu efektif, itu hanyalah ilusi, itu hanyalah hayalan.
Karena pada kenyataannya tidak selamanya murid akan menerima bujukan kita. Benar atau tidak Bapak Ibu? Apakah murid kita ketika kita bujuk itu selalu gelem, selalu mau? Tidak kan? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah Bapak Ibu bisa memaksa murid-murid kita? Tidak, karena pada kenyataannya perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin sesekali kayak Pak Pram tadi dipaksa buka, sekali tok dibuka, mungkin belum tentu besok dibuka lagi kan gitu. Mau bilangnya ikhlas. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak, berarti Bapak Ibu setuju dengan itu adalah ilusi. Itu hanyalah hayalan. Karena pada kenyataannya menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika murid itu sedang bersalah, melakukan kesalahan, Bapak Ibu mengkritik, apa yang terjadi? Muridnya tambah lemes ya, Bu. Dia tambah merasa bersalah. Iya. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Bisakah Bapak Ibu selamanya itu mengontrol murid-muridnya? Apakah Bapak Ibu pada waktu kegiatan pembelajaran itu selamanya bisa membuat murid tetap tenang, tetap fokus mengikuti pelajaran Bapak Ibu? Tidak. Pada kenyataannya ketika murid-murid kita patuh, itu dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Tapi ketika dia mulai menyadari atau dia menginginkan sesuatu apa yang dia inginkan, dia akan berontak. Tidak selamanya murid akan nurut kepada guru. Gimana apa Bapak Ibu? Itu yang kita alami ya. Mungkin muridnya Bu Yayu selalu nurut, Bu. Nurut karena Bu Yayu. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, yang perlu dirubah pertama kali adalah paradigma berpikir kita, landasan berpikir kita, sudut pandang berpikir kita. Kita harus merubah dari pendekatan teori kontrol, dari pendekatan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Stimulus respon itu akan ada tindakan jika ada stimulusnya, jika ada rangsangannya begitu. Kemudian teori kontrol adalah cara berpandang untuk mendapatkan cara berpikir positif. Gini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang kita rubah adalah mindset atau sudut pandang cara berpikir kita dulu. Jadi apapun yang terjadi itu sudut pandang kita harus positif Bapak Ibu. Karena setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Gini betul. Bapak Ibu contoh gini. Bapak Ibu tadi pagi berangkat ke sekolah pagi ya? Pagi ya? Sebelum jam 7 nggih? Kenapa? Sinaga ya? Oke. Jadi ini Bapak Ibu, penjelasan tentang paradigma stimulus respon. Dalam pendekatan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Benarkah kebutuhan kita sama? Beda. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan masing-masing murid itu juga berbeda. Kebutuhan Bapak Ibu pun berbeda begitu. Semua orang melihat hal yang sama. Benarkah seperti itu? Orang contoh nih, Bapak Ibu melihat saya dari arah sini, yang kelihatan depan. Kalau saya sudah balik sana, yang kelihatan sudah berbeda kan? Kita berusaha melihat, memandang orang lain tentang dunia. Jadi berusaha kita itu bagaimana memandang sesuatu itu dari sudut pandang orang lain begitu. Tidak selamanya dari sudut pandang kita. Ini tentang paradigma stimulus respon. Kaitannya dengan disiplin positif atau penerapan budaya positif, yang pertama kali harus diterapkan adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi yang pertama tadi berawal dulu dari pikiran yang positif dulu. Tujuan dari disiplin positif yaitu
menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kan tadi begini Bapak Ibu, menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan murid-murid? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kan yang bisa memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri kan? Terus bagaimana Bapak Ibu agar murid itu menjadi anak yang nurut? Bagaimana langkahnya? Ada yang mau berpendapat? Benar. Oh Mbak Umi, Mas Umi belok sini. Ada Bu Umi yang mau berpendapat, mau nggak? Langsung aja ya Mbak. Yap. Kalau untuk membuat murid-murid nyaman, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa nyaman. Memberikan? Rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman. Iya. Ya. Nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi mungkin dari awal kita harus melakukan observasi dulu mereka butuh apa. Kemudian kita berikan hal-hal yang mereka inginkan. Kemudian ya istilahnya kita membuat mereka nyaman dulu. Mereka terbuka sama kita. Kemudian kalau sudah, kita akan lebih mudah memberikan hal-hal yang kita inginkan. Oke. Jadi di situ dari jawaban Bu Nurul, bagaimana agar murid itu nurut dengan kata-kata guru, dengan membuat dia merasa nyaman. Benarkah? Akan selamanya begitu? Murid kenyamanan. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Budaya. Ya. Jadi dalam penerapan budaya positif, biar murid itu berjalan sesuai dengan jalurnya, langkah yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Contoh kayak tadi saya bertanya ya, tadi Bapak Ibu berangkat ke sekolah sebelum jam 7 kan? Alasannya apa? Absen sinaga, itu aja. Hah? Itu malah bukan karena Bapak Ibu ingin mengajar ya pagi ini ya? Bukan ya. Jadi motivasi, ada yang motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Yang lebih efektif itu motivasi dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Jadi bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid? Itu yang lebih efektif. Ini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tetap cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa dari mendisiplinkan diri kita. Jadi gini, ketika orang mempunyai disiplin yang kuat, dia akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Namun ketika dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, dia terpaksa orang lain yang mendisiplinkan, kan gitu ya Bapak. Jadi pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah membentuk manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu yang seperti apa? Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak terperintahkan, karena dia bisa memerintah dirinya sendiri, karena dia mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Lagi, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka iku jarwane ora mung nglepasing pangkrih, ning uga kuat kuasaning amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, itu tugas Bapak Ibu, tugas kita semua Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ki Hajar Dewantoro dan Diana Gus, ini tokoh psikologi pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia
yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi setelah kita merubah pola pikir kita, merubah sudut pandang berpikir kita, langkah selanjutnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid tersebut. Bagaimana motivasi intrinsik itu bisa bertahan lama, bisa tumbuh pada diri murid-murid? Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada diri murid itu. Ada bayangan enggak Bapak Ibu? Bagaimana dalam penerapan disiplin positif ini nanti Bapak Ibu itu disarankan untuk tidak lagi menggunakan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Nah terus nek muridnya bengkaleng, muridnya sing nakal piye? Diapakan itu? Diapakan Bu? Nah, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid. Jadi yang pertama yang ditumbuhkan adalah nilai-nilai kebijakan universal. Apa tuh kebijakan universal itu? Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati atau kita akui bersama. Kita dimanapun itu berada itu nilainya sama. Contoh saling menghormati, toleransi, kerjasama, gotong royong, dimanapun kan sama nilainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yang sudah Bapak Ibu kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6. Apa ya Bapak Ibu ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai keyakinan universal. Ada banyak nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh beberapa lembaga. Antara lain IPO Primary Years Program yang menyampaikan sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu. Contoh nih, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan. Jadi itu Bapak Ibu, yang pertama kali kita sadarkan kepada diri murid itu dulu. Nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebajikan tadi kita yakinkan pada diri murid-murid. Kita hidup harus saling menghormati, tolong menolong, gotong royong dan sebagainya yang seperti disampaikan dalam nilai-nilai kebajikan tadi. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Terus lagi Bapak Ibu, pertama tadi kita dari cara berpikir ya Bu, sudut pandang berpikir. Kemudian yang kedua menumbuhkan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana agar kita itu selalu berpikiran yang positif? Kita harus tahu ini dulu. Yang pasti Bapak Ibu sudah tahu sih, saya hanya mengingatkan saja. Jadi manusia itu bertindak itu mempunyai 3 macam motivasi. Tadi berangkat sekolah pagi karena takut absen tenaga telat. Ada apa lagi? Selain itu, apa Bu? Mengajar jam pertama. Terus apa lagi Bu? Takut macet. Terus apa lagi? Apa Bu? Menyiapkan? Oh, mau mengajar. Ya. Itu aja. Nggak pengen dapat pujian dari Bu Al. Wah, guru ini rajin loh kalau mangkat selalu pagi, nggak pernah terlambat. Nggak pengen dipuji teman-temannya? Nggak ada ya? Jadi, nggak ada yang puji oh. Saya sok dipuji sama dia. Jadi begini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Sekarang kita refleksikan diri kita. Bapak Ibu tadi motivasinya yang nomor berapa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu guru berangkat pagi ini senang apa itu? Dapat BAP ya?
dapat hukuman atau dapat sanksi, ada yang seperti itu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dan berarti yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu itu diharapkan bisa mendorong murid-murid kita itu menempati posisi yang ketiga itu. Jadi murid itu mempunyai kesadaran dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Itu yang disebut motivasi intrinsik tadi. Jadi bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik tadi pada diri murid-murid kita. Itu juga kita terapkan pada diri kita. Kita berangkat ke sekolah pagi itu bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dipuji-puji ya, tapi memang ingin menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru untuk mengajar. Nah, Bapak Ibu, hebat ya. Nomor 1 juga loh kalau saya. Nomor 1 juga loh. Menghindari. Biar orang kerusuk kok. Ya, nomor 1 juga katanya. Menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi begini, ini juga kita terapkan pada murid-murid kita. Ketika murid kita dalam kondisi banjir pun masih mau berangkat sekolah yang intinya mereka pengen belajar, berarti itu adalah sudah bagus, berarti ada keinginan, ada motivasi dalam diri murid tersebut. Jadi ketika mereka datang ke sekolah dengan baju yang tidak seragam sekalipun, ya mestinya kita sebagai guru kita bisa berpikir positif ya, karena ini adalah penerapan disiplin positif. Kita berpikir positif, oh mungkin bajunya basah, mungkin dia ngungsi nggak ada baju seragam dan sebagainya. Intinya kita itu dalam penerapan disiplin atau budaya positif ini kita diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang positif. Intinya setiap tindakan pasti ada motivasinya. Nah, ini selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antara ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Restitusi itu apa? Makanya ini dulu. Pertanyaan yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Konsekuensi. Buning pernah nggak menghukum siswanya? Pernah. Hukuman itu kira-kira ketika murid dihukum itu enak nggak Bu? Muridnya kapok nggak? Nggak. Ketika diberi hukuman muridnya kapok nggak Bu? Soyo nakal, soyo dadi. Gitu Bu Asin. Nah, jadi begini, dalam penerapan budaya positif kita diharapkan untuk meninggalkan yang namanya hukuman dan juga konsekuensi. Lah terus bagaimana cara mendisiplinkan murid? Dengan cara memberikan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, menokai seperti itu. Nek hukuman, kalau hukuman pasti Bapak Ibu sudah tahu kan? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Biasanya mendadak, pada saat itu juga yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ya itu juga yang diberikan kepada siswa. Begitu kan? Kalau konsekuensi biasanya itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi muridnya sudah tahu. Kemudian kalau restitusi itu apa? Restitusi itu bagaimana Bapak Ibu guru mengarahkan siswa. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran itu, bagaimana berkolaborasi dengan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi kayak semacam coaching Bapak Ibu. Jadi membimbing siswa bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi itu. Pada akhirnya dengan penerapan restitusi ini akan terjadi penguatan yang positif pada karakter anak tersebut. Bisa dibayangkan tidak Bapak Ibu? Saya. Nah, hukuman itu menuju pada identitas gagal, tidak kelihatan. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa itu diberikan pilihan bagaimana dia memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi kita guru menuntut dia, mau kamu apa toh? Kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu yakini tentang keyakinan tadi ya Bapak? Tentang keyakinan kelas, tentang keyakinan universal tadi. Apa yang kamu yakini? Kamu mau jadi anak yang seperti apa? Seperti itu. Jadi guru membimbing siswa untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan. Selanjutnya, yang ini, ya ini kelihatan.
Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kalau dalam restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Tuh, nanti saya sampaikan tentang langkah-langkah restitusi di belakang. Coba Bapak Ibu, biar ada yang tahu, ada tebak-tebakan. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Gini, benar gak Bapak Ibu memberikan itu kepada siswa? Tapi pernah tidak mengalami itu zaman sekolah dulu? Tidak ya Bapak Ibu Jos. Ini jawabannya hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Jadi tadi cluenya begini ya, kalau hukuman itu siswa menjadi tidak nyaman dan itu bersifat tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dan mungkin sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ini apa jawabannya? Hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah ada kesepakatan berarti konsekuensi. Ayo, hukuman? Hukuman? Ibu hukuman? Pak Joni? Sanksi, beda ya. Oke, kita lihat bersama jawabannya. Jadi ketika konsekuensi itu, siswa itu dibuat tidak nyamannya hanya dalam jangka waktu yang pendek, Bapak. Tidak sampai dia terus dihukum sing manake suatu tindakan yang fisik seperti itu. Juga sesuai dengan kondisinya. Misalkan nih, Pak Joni kan guru olahraga. Ketika Pak Joni ada siswa yang terlambat, kemudian diberikan suatu tindakan agar siswanya lari mengelilingi lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Olahraga ya Bu. Iya, karena itu sejalan dengan material pelajarannya Pak Juni. Pelajaran olahraga kan lari, ora apa-apa kan gitu. Itu konsekuensi. Kan pelajarannya olahraga, dia suruh berolahraga, suruh berlari. Selanjutnya kan pasti terukur. Jadi kalau konsekuensi itu juga terukur. Nah ini selanjutnya. Ini beda dengan Pak Joni tadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Bagiannya konsekuensi. Oke, 1, 2, tentang. Yeay, jawabannya benar ya. Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau sanksi? Jawabannya adalah konsekuensi. Dan coba Bapak Ibu hitung, tadi Bapak itu benar berapa kali dibatin wae, salah berapa kali dibatin wae. Itu hanya untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, pertanyaan reflektif saya yang bacakan Bapak Ibu kira-kira apa? Ibu Amah. Ibu Amah, nah mungkin yang namanya. Ibu Amah guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup lama. Akhirnya Bu Ama berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Ama akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Ama. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Ama selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Ama sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Huda.
nyambung ya. Pak Yuda tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Apa Bu Fitri? Amin. Karena dia ingin berawal sama lagi, sedangkan kemudian tidak. Jawaban Bu Fitri, anak tertib karena mendapat iming-iming stiker bintang. Stiker bintang adalah wujud apa Bapak Ibu? Penghargaan. Benar Mbak Manda? Reward, penghargaan. Saya mau bertanya nih, Bapak Ibu guru memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada siswa itu menurut budaya positif kan belum sampai kan? Saya tanya dulu, boleh atau tidak? Boleh nggak Bu Yayu? Memberikan stiker, memberikan penghargaan, kayak Bu Ama itu sering memberikan jajan ya Bu Ama ya? Ya, itu menurut dalam budaya positif boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Oke, dua pendapat ya, hanya boleh dan tidak. Pertanyaan, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tadi apa jawabannya Bu Fitri ya? Untuk mendapatkan stiker bintang, berarti adalah untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Bisa nggak? Bisa? Bisa? Bisa. Coba Mbak, bagaimana caranya? Tadi kan anak-anak ketika Pak Buda yang menggantikan Bu Ama, mereka tidak rapi lagi karena belum tumbuh kesadaran mereka bahwa mereka perlu atau harus rapi dalam masuk ke kelas. Maka untuk itu kita harus menumbuhkan kesadaran mereka bahwa mereka harus masuk ke kelas dengan rapi. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Karena yang memicu anak mau berbaris rapi ke dalam kelas itu bukan motivasi dari dalam dirinya. Itu karena iming-iming penghargaan tadi. Makanya ketika tidak ada penghargaan, dia tidak melakukan itu lagi. Seperti itu. Begitu? Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Pernah tidak terbayangkan Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Ada pernyataan seperti itu. Jadi Alficon, Punish by Reward tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju tidak dengan pernyataan ini? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Saya setuju. Masih bingung? Jadi begini, Bapak Ibu itu memberikan penghargaan kayak tadi memberi stiker, memberi permen, sama dengan memberikan hukuman, anak disuruh lari, disuruh push up, itu nilainya sama dengan menghancurkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Setuju atau tidak? Terbukti kan tadi siswanya mau antri ya pas dapat stiker tok. Ketika dapat stiker dia tidak mau antri seperti itu. Padahal itu sudah dilakukan berkali-kali sama Bu Aman. Tapi ternyata motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu belum tumbuh. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alficon, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang sangat menantang Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan hanya dalam jangka pendek. Oke, nama betul. Benar deh? Setuju tidak itu Bapak Ibu? Saya ulang ya. Penghargaan efektif
jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Setuju atau tidak? Setuju. Nih, kalau sudah tidak diberi penghargaan, ya dia tidak melakukan lagi, kan begitu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi membuat tuman kan, membuat kecanduan. Yang itu nanti justru mematikan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Padahal tujuan kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Setuju tidak Bapak Ibu? Iya. Yang mengharapkan penghargaan tidak dapat penghargaan, dia akan kecewa. Kemudian jika kita berikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya agar mau melakukan apa yang kita inginkan. Ini hasil penelitian ya Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, bener gak? Penghargaan itu merusak hubungan. Setuju tidak Bapak Ibu? Contoh, pernyataannya begitu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Manusiawi ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkinkah terjadi? Terjadi tidak itu? Terjadi. Jadi penghargaannya efektif tidak? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Lagi-lagi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan menghukum. Kok begitu ya pernyataannya? Penghargaan kok menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa terhukum. Misalkan aja ada lomba, Bapak Ibu pengennya dapat juara 1, tapi dapat juara 2, kecewa kan? Ekspektasinya di luar dugaannya, pengennya nomor 1 tapi ternyata nomor 2, kecewa kan? Makanya mungkin itu salah satu pertimbangan dari pemerintah. Kenapa pada saat ini juga rapot murid-murid itu tidak ada peringkatnya? Kan pernah terjadi ada anak yang kecewa karena nilainya jelek sampai mengakhiri hidupnya. Pernah mendengar berita itu? Masih ada LKS. Hasil pengamatan selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika dilakukan suatu penelitian, penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi selanjutnya, apakah Bapak Ibu akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya? Akankah akan terus memberikan permen, akankah terus memberikan jajan untuk memberikan penghargaan kepada siswa? Gimana Bu? Menyesuaikan. Dari pernyataan tadi ya Alfikon tadi, penghargaan itu sama dengan menghancurkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Jadi begini, dalam penerapan budaya positif, pemberian permen, pemberian jajan, pemberian penghargaan itu tidak disarankan. Karena itu justru yang akan mematikan motivasi atau keinginan dari dalam diri siswa itu. Motivasi intrinsiknya akan mati, tidak akan tumbuh. Dia mau melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, karena alasan di luar dirinya atau alasan eksternal saja. Kemudian langkah selanjutnya begini, kalau zaman dulu sebelum kita dikenalkan dengan budaya positif, ketika terjadi pelanggaran, tindakan yang dilakukan adalah memberikan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Namun dalam menerapkan budaya positif, hukuman dan konsekuensi itu adalah solusi terakhir. Kalau bisa, tidak usah dilakukan. Langkah pertama apa Bapak Ibu yang kita lakukan untuk menegakkan disiplin positif? Yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi Bapak Ibu guru ketika
Ketika masuk kelas untuk ajaran baru, pertama kali yang dilakukan adalah membuat kesepakatan dengan siswa tentang nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Contoh yang sudah saya lakukan itu. Jadi saya membuat seperti ini dengan siswa. Ini keyakinan kelas ini yang membuat siswa. Jadi bukan guru hanya membimbing saja. Silakan disepakati nilai-nilai keyakinan yang kalian yakini yang nantinya itu menjadi kesepakatan kelas kita. Guru hanya membimbing siswa untuk membuatnya saja. Misalkan contoh ini, saling menghargai. Saling menghargai itu ketika didefinisikan itu sangat panjang Bapak Ibu. Contoh, ketika Bapak Ibu guru lagi mengajar di depan kelas, terus ada siswa Bapak Ibu yang bermain HP. Berarti siswa itu menghargai Bapak Ibu tidak? Tidak. Lah itu kita tinggal mengingatkan. Jadi ketika terjadi pelanggaran, kita saling menghargai. Itu yang kita sepakati. Ketika itu adalah ide muncul dari siswa akan langsung tergerak. Oh iya, itu kemarin yang saya usulkan. Itu kemarin yang kita sepakati bersama. Misalkan lagi, gunakan HP dengan bijaksana. Jadi anak ketika di dalam kelas itu dia tidak dengan seenaknya main HP sakarepe dhewe. Ketika ada yang melanggar, tinggal kita ingatkan, langsung mereka akan bergegas menyimpan HP-nya. Itu sudah saya praktekkan dalam beberapa minggu ini. Jadi ketika ada ini, kan gini, kalau kelasnya tidak moving sebenarnya ini ditempel di kelas. Jadi setiap hari siswa itu melihatnya. Tapi karena kita moving, ini saya simpan. Ketika terjadi pembelajaran, saya selalu mengingatkan siswa saya. Ini keyakinan kelas kita. Saling menghargai, gunakan HP dengan bijaksana, tolong menolong, menghargai waktu, menjaga kebersihan kelas, dan bersikap ramah. Jadi siswa di kelas itu ramah, harus ramah, mukanya nggak boleh dileketruk, harus bahagia ketika dalam pembelajaran. Langkah yang pertama menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang disepakati bersama antara guru dengan murid di kelas atau di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi termasuk profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang memang itu adalah saat ini sebagai acuan atau sebagai landasan pendidikan di Indonesia, di mana harapannya siswa-siswi atau putra-putri Indonesia itu bisa menjadi pelajar yang bisa menjiwai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan kita ada 5 macam. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu Bapak Ibu? Makan, sandang, papan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kebebasan. Siswa kita juga pengen bebas. Kebutuhan akan penguasaan. Dia pengen menjadi orang yang kompeten. Dia ingin menjadi orang yang bisa menguasai sesuatu. Dia juga pengen kesenangan. Jadi ketika siswa kita melakukan suatu tindakan yang menyimpang, pikiran kita arahkan kembali ke sini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ketika anak mengalami atau melakukan suatu kesalahan, dia sebenarnya adalah sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mengalami benturan. Contoh suatu kasus terjadi begini. Doni, maaf ini namanya Pak Doni. Doni anak kelas 3 SD suka memalak temannya, mengambil makan siang temannya dimakan. Itu pelanggaran tidak Bapak Ibu? Bisakah kita langsung menyalahkan Doni begitu saja? Ya, kita harus mencari dulu apa alasannya Doni merebut makanan temannya. Ya karena lapar. Padahal lapar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita mengalami hal seperti itu. Dijajah, ya. Setiap hari nanti Bu Asih jajaknya Doni. Langkah yang dilakukan adalah bagaimana mencari solusi agar Doni itu tidak melakukan itu dan tidak kelaparan.
Ya, kalau dimasak Bu, kalau tidak. Nah, jadi pokoknya begini. Apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti itu ada alasannya. Pasti salah satunya adalah memenuhi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi nenek siswa, ada siswa yang berangkat terlambat, apakah langsung dimarahi Buning? Buning, dimarahi enggak Buning? Kamu itu terlambat terus. Enggak ya Bu? Ya. Oke. Tidak salah. Sekarang kita masuk dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Wis. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat merasa bahagia. Terus apa hubungannya dengan Bapak Ibu Guru? Apa hubungan dunia berkualitas dengan peran kita sebagai Bapak Ibu Guru? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia berkualitasnya siswa-siswi kita? Kalau kita bisa masuk dalam dunia berkualitas mereka, kita menjadi orang yang penting dalam hidupnya dia. Otomatis apa yang kita omongkan dia akan lebih mudah untuk menerimanya. Jadi akan diingat-ingat seumur hidupnya. Dulu saya pernah punya guru namanya Triyetnani. Orangnya seperti ini. Itu akan terngiang-ngiang di dalam pikiran siswa itu sepanjang hayatnya. Itu kalau kesannya positif ya. Bu Yetnani itu selalu memberi saya makanan kalau saya lapar dan seterusnya, selalu memperhatikan saya dan seterusnya. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa masuk ke dalam dunia berkualitas siswa-siswinya? Cepat saja ya Bapak Ibu. Nah, begini, langsung saja saya mengarah pada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, ada penghukum. 2, ada pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Bapak Ibu sudah tahu penjelasannya? Tak ini ya, sekilas saja, oke, ingat waktunya. Penghukum, jadi begini. Guru dalam posisi penghukum dia seringnya bernada yang tinggi. Patuhi aturan saya atau awas. Terlambat lagi, pasti terlambat. Jadi dengan nada yang tinggi, dia selalu bisa dengan menunjuk-nunjuk siswanya dengan tindakan nada yang tinggi. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini nadanya berbeda. Kalau membuat merasa bersalah itu dia menciptakan keheningan. Kemudian dia bagaimana membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu Bu, kalau motivasi intrinsiknya sudah tampil, sudah muncul, wajar ya. Oke. Nah teman saya lanjutkan. Tadi sampai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Bisa sebagai teman ini ada terjadi suatu kedekatan antara guru dengan siswa. Biasanya ketika ada siswa yang melanggar, guru ini menegurnya dengan agak sambil bercanda karena dia dekat dengan siswa itu. Kemudian pada posisi pemantau, dia akan selalu gini mengingatkan siswa ini jam berapa. Landasan dia adalah aturan kalau sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer dia memposisikan diri ketika siswa bersalah itu bagaimana bisa berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa tersebut, dan siswa diharapkan bisa mempunyai inisiatif sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kita refleksikan diri Bapak Ibu. Di antara 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu berada di posisi yang nomor berapa? 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Bapak Ibu guru di posisi yang nomor berapa? 3. Saya nomor 2. Budia nomor 2, pembuat merasa bersalah. Terus lagi ada yang nomor 4? Mbak Erni. Ada yang nomor 5? Nomor 5 ada? Nah,
harapannya dalam penerapan disiplin positif ini Bapak Ibu guru bisa menempati posisi yang nomor 5. Jadi nek kalau siswanya bersalah itu bagaimana mencari solusi bersama-sama, mengarahkan siswa untuk berpikir agar dia memperbaiki kesalahannya. Itu posisi manajer, posisi nomor 5, harapannya itu. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Nih, kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau orang yang membuat merasa bersalah, biasa berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Biasanya dengan suara yang lirih, kelasnya hening. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, itu ada kedekatan tadi. Kalau sebagai pemantau, ini sudah mendekati ke arah yang manajer Bapak Ibu. Dasar dia selalu peraturan dan selalu terukur. Kalau posisi kontrol sebagai manajer, itu hal-hal yang bisa diucapkan seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya? Jadi mengajak siswa itu untuk berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Saya percepat. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hukuman, konsekuensi tinggalkan. Terus bagaimana cara mendisiplinkan murid kita? Dengan cara melakukan restitusi. Jadi ketika ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, Bapak Ibu guru cukup memanggilnya. Anak itu dipanggil secara khusus di ruangan khusus yang bisa Bapak Ibu ngobrol berdua dengan siswa itu. Bagaimana Bapak Ibu melakukan coaching, melakukan pembimbingan. Jadi biar inisiatif untuk memperbaiki kesalahan itu timbul dari murid itu sendiri, bukan dari inisiatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan begini, apakah kamu tahu kamu sedang ada masalah? Pasti dia akan menjawab, iya Bu. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Salah satu caranya begitu. Jadi bagaimana mengarahkan siswa untuk berpikir dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Jadi bukan Bapak Ibu yang menunjukkan kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak seperti itu. Jadi dengan pemberian restitusi ini, siswa itu karakternya akan menjadi kuat. Dia akan menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya contohkan seperti ini. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menuju pada orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Jadi ketika anak bersalah, Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif ini tidak serta-merta langsung nyalahke. Bahkan Bapak Ibu, tindakan yang salah pun pasti ada alasannya. Seperti tadi, Doni merebut makanannya temannya, dia kan punya alasan. Terus menanyakan keyakinan. Tadi saya sebutkan di awal. Jadi pada saat mengawali pembelajaran, Bapak Ibu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ketika anak melakukan pelanggaran, Bapak Ibu tinggal menanyakan kepada siswa, kamu ingat apa yang kita yakini? Apa yang sedang tidak kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Jadi Bapak Ibu tinggal memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, biarkan siswa yang berinisiatif atau berpikir sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nih contohnya seperti ini, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi gini, ketika anak bersalah, kalau dia dikritik dia tambah apa tadi Bapak Ibu? Dia dikritik kan tambah, sudah salah dia tambah down kan? Jadi dalam posisi menstabilkan identitas bagaimana memberikan penguatan kepada siswa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi memberikan penguatan dulu, biar anak itu enggak down. Bagaimana membangkitkan kepercayaan diri siswa dulu. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang bersalah.
Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita awali dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Seperti yang disebutkan di awal tadi, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh ada siswa mencuri. Itu tadi, dia mencuri kan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Dia ada motivasi untuk kenapa dia mencuri. Jadi ketika ada siswa yang mencuri, langkah yang kita lakukan apa? Yaitu membimbing siswa bagaimana mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Biarkan dia yang berpendapat. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas yang salah tadi sudah divalidasi, pada saatnya di akhir itu Bapak Ibu tinggal menanyakan keyakinan mana yang kamu sepakati, apa yang belum kamu lakukan tentang keyakinan yang kita sepakati. Siswa akan menjawab, oh ya Bu, saya belum melakukan saling menghormati, saya belum saling menghargai. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menjadi siswa yang begini-begini Bu. Terus langkah selanjutnya apa untuk memperbaiki masalahmu ini? Dia akan terus berpendapat. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar memancing dengan pertanyaan bagaimana siswa mengeluarkan pendapatnya untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan materinya sudah habis. Cuman seandainya Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, monggo percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin tanya atau sharing aja ya, dengan adanya aksi nyata itu sosialisasi budaya positif sangat bagus sekali. Kita kompleks semuanya melaksanakan itu, Mbak. Ada yang menghukum, ada yang ini dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan begini, Mbak Emi. Saya sudah melakukan kesepakatan setiap saya pertama kali masuk di semester awal. Dan kesepakatan itu pun sudah ditulis oleh anak-anak semuanya, dan semuanya itu pendapat dari anak-anak. Ada tanda tangan juga. Yang saya tanyakan, mereka itu sudah menulis kesepakatan itu, tetapi yang terjadi, kalau teorinya kan gampang seperti itu ya. Saya 3 kali masuk di 10 KC2. Tadi pagi juga saya mengingatkan ke anak-anak, ayo kesepakatannya bagaimana, saya gitu. Karena saya ngajar, saya menyampaikan informasi dan mereka juga bertanya jawab. Ternyata masih ada beberapa anak yang main HP. Padahal di kesepakatan mereka itu pada saat pembelajaran HP nonaktif. Pada saat dibutuhkan untuk browsing atau apa baru boleh dibuka. Nah, ini langkahnya bagaimana? Karena sudah 2 kali ya, 2 kali ini saya selalu mengingatkan. Enaknya bagaimana Bu Emi? Terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sebelum saya memberikan konfirmasi tentang apa yang bisa saya sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab. Ada? Ada? Ada tidak? Bapak Ibu ada yang mau membantu menjawab? Oke, monggo berjaya. Setelah ini ya Pak. Kemarin sudah merupakan suatu kesepakatan yang dari kelas 10. Mungkin nanti untuk mengatasinya seperti itu juga dikembalikan ke siswa lagi. Bagaimana ini kalau kesepakatan tadi yang disepakati siswa untuk menjadi keyakinan
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Retni atas jawabannya. Saya menambahkan ya Bu. Jadi dalam penerapan budaya positif ini, memang kita disarankan untuk meninggalkan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Gitu. Ketika Bapak Ibu guru sudah berkali-kali mengingatkan tentang keyakinan kelas, namun siswa tersebut masih melanggar, terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan yang namanya ini. Nah, segitiga restitusi. Bu Amah pernah nggak memanggil siswa yang sering melakukan tindakan bersalah itu, dipanggil ke dalam suatu ruangan secara khusus, diajak berbicara 4 mata? Pernah tidak? Karena itu sebagian besar ya Mbak, jadi nggak satu-satu. Oke. Jadi Bapak Ibu begini, restitusi itu dilakukan 4 mata. Mungkin Bu Amah bisa melakukannya dengan memanggilnya satu-satu, ora grudukan. Karena kita membimbingnya satu-satu. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri tadi, Bu? Kayak contoh kemarin di kelas saya ada siswa itu yang dia ngobrol terus. Kemudian langsung saya ingatkan keyakinan kelas kita. Kita saling menghargai. Teman kamu butuh belajar. Ketika kamu rame, berarti kamu tidak menghargai temannya. Nah, saat itu juga saya restitusi. Dan seketika itu juga dia langsung minta maaf kepada teman-temannya dan langsung pebu, ampuh, manjur, dia tidak rame lagi. Nah, Bu Amah mungkin langkah selanjutnya adalah melakukan restitusi tadi. Anaknya dipanggil satu-satu, kemudian diberi penguatan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, dan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Memang kan tadi teori kontrolnya begitu. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Gitu kan Bapak Ibu? Walaupun tadi Pak Pram suruh buka tangannya, dibuka tadi ya, kan tidak selamanya kita mau menuruti keinginan orang lain. Gitu. Gitu Bu Amah. Langkah selanjutnya adalah melakukan segitiga restitusi. Satu sesi pertanyaan lagi, ada yang Bapak Ibu bertanya? Oh ada. Bu Suswati. Ini monggo khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang hari ini sangat hebat sekali, bisa menginspirasi guru-guru terutama saya. Ini saya menanyakan masalah penghargaan. Misalnya ini kita ingin mengikuti lomba yang diikuti oleh siswa. Di situ mesti setiap lomba ini ada penghargaan yang didapat karena dia menjadi juara, menjadi pemenang dari peserta yang lain. Nah ini, apakah boleh kita memberi motivasi melatih anak karena sesuatu yang ingin direbut, misalnya juara 1 dia nanti mendapat uang pembinaan 5 juta misal. Anak-anak bolehkah kita memotivasi dengan iming-iming itu? Karena memang kalau di dalam lomba ini mesti ada penghargaan karena dia dianggap pemenangnya. Nah ini, monggo Mbak Emi, saya ingin menanyakan apakah boleh dalam hal lomba seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun khusus. Semakin tambah kita berpikir ya Mbak Ibu ya. Lah kalau lomba bagaimana? Itu Bapak Ibu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfikon. Jadi penghargaan itu hanya berpengaruh dalam jangka yang pendek. Di sini maksudnya kita dalam memberikan penghargaan atau hukuman itu adalah dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembelajaran ketika di kelas itu
Yang kita disarankan untuk tidak melakukan itu, Bu Suswati. Jadi konteksnya adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kalau kegiatannya itu adalah lomba, yaitu tadi paling-paling juga itu penghargaan itu akan berpengaruhnya hanya dalam jangka pendek saja. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfikon. Seperti itu, Bu Sus. Kan Bu Sus tidak akan mengadakan lomba satu kelas juaranya 5 juta kan? Nah, ya kan ada kejuaraan LKS juga ada ya Bu ya. Nah, tapi kan LKS pun juga tidak dilakukan setiap hari kan? Seperti itu. Jadi penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek. Kalau itu adalah lomba, dalam hal ini kompetisi, ya tidak masalah. Karena di sini penekanannya adalah budaya positif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas ataupun di sekolah. Begitu Bu. Monggo Bu Ismi. Begitu ya Bu Sus ya. Monda LKS habis itu ditiadakan bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang penghargaan atau pujian itu. Kalau kita lihat di penilaian kinerja guru atau PKG ya Bu Diah ya, kalau tidak salah di situ ada indikator yang menyatakan bahwa guru memberikan pujian, guru memberikan respon positif bagi peserta didik yang tadi misalnya menjawab pertanyaan temannya, kemudian menjawab pertanyaan dari guru dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Apakah itu juga tidak diperbolehkan dalam ini ya? Budaya positif. Iya, budaya positif begitu. Karena di situ memang jelas di situ instrumen dalam PKG itu ada di situ guru memberikan respon positif, guru memberikan pujian, guru memberikan penghargaan kepada peserta. Itu dalam proses pembelajaran karena di situ penilaian kinerja guru kan dalam proses pembelajaran. Lah itu bagaimana? Apakah itu masih berlaku atau dengan adanya ini nanti ada instrumen baru yang tidak berlaku lagi untuk pekerja gitu ya? Terima kasih Bu Emi pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Emi, pertanyaannya luar biasa ya Bu. Kita semakin berpikir lagi. Memang kan begini, ini budaya positif ini memang sesuatu yang baru kan? Sesuatu yang baru dan dalam pelaksanaannya pun tidak mudah. Gitu betul Bapak Ibu. Kayak tadi Bu Asid bilang, lah murid zaman saiki apa ya so diajak mikir kan gitu kan. Dan itu tugas Bapak Ibu bagaimana siswa kita bisa berpikir kan gitu. Tadi yang ditanyakan Bu Ismi, kalau dalam PKG itu kita sebagai guru boleh memuji siswa gitu ya. Ini yang saya sampaikan Bu Ismi ya. Jadi kan setiap kegiatan, setiap program itu pasti akan ada yang namanya evaluasi kan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu hasil penelitiannya Alfikon Bu. Seperti itu. Ini budaya positif kan ini memang juga materi yang baru ya Bapak. Nah, itu adalah instrumen yang lama. Tidak tahu nanti ke depannya apakah akan disesuaikan dengan penerapan budaya positif ini atau akan tetap seperti itu. Namun dalam penerapan budaya positif ini kenyataannya. Ini yang disarankan untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Begitu Bu Isni. Jadi pemberian pujian itu contoh kita menguji kok kebetulan siswa yang rajin itu hanya yang namanya Bu Yayu. Yayu tiap hari dipuji terus. Teman-temannya akan iri dah. Nah itu yang perlu kita pikirkan Bu. Karena biasanya yang di kelasnya Boga yang rajin Bu Yayu tiap hari yang dipuji Bu Yayu terus. Yang lainnya nanti ya memang ada anak yang beling mungkin. Yayu terus, Bu Yayu terus yang dipuji. Kapan aku dipuji? Nanti ada siswa yang lain akan bertindak yang demikian. Itu pertimbangannya Bu Ismi. Jadi dalam penerapan budaya positif memang ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfikon seperti ini. Pemberian penghargaan, pemberian pujian itu bisa menimbulkan rasa iri yang akan merusak hubungan. Itu dari hasil penelitian yang nantinya kita terapkan dalam budaya positif. Memang begini, karena ini adalah sesuatu yang baru. Mungkin kita juga untuk menerima ini agak susah maksudnya untuk menerima, untuk melakukannya itu agak berpikir lagi.
Bagaimana saya bisa menerapkan itu? Ngoten Bu Ismi, matur nuwun. Ya, itu ada Pak Rofi kesini saja biar kelihatan. Sama itu ada Pak Uda. Oke, terima kasih. Mungkin perasaan saya sama dengan di antara guru yang lain berkaitan dengan bahwa penghargaan itu akan merusak hubungan. Karena yang diangkat adalah teori luar, saya juga akan mengangkat teori dalam. Ada namanya teori penghargaan oleh Ngalim Purwanto. Itu justru penghargaan menjadi sebuah stimulus untuk menciptakan budaya kebaikan. Jadi karena teori itu pasti akan terbantah oleh teori yang lain. Di atas teori ada teori yang baru, artinya bahwa itu bukan satu-satunya solusi yang bisa kita kedepankan, tetapi bolehlah itu bagian dari sebuah khasanah pengetahuan kita bersama. Tetapi kita juga bisa mengedepankan teori yang lain. Artinya bagaimanapun toh bahwa stimulus, penghargaan, reward adalah sesuatu yang penting untuk membangkitkan budaya-budaya positif yang diinginkan. Apalagi ini menjadi sebuah perspektif pemikiran secara universal oleh kita semuanya. Bahkan di SMK 6 depan itu ada istilah sekolah yang menyenangkan. Lah, bagian dari menyenangkan itu adalah sebuah penghargaan. Matur nuwun, matur nuwun. Leres, benar. Jadi penghargaan adalah sebenarnya adalah pembelajaran itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu, gini, ketika siswa kelas 1 SD dia bisa membaca, dia akan merasa bahagia kan ketika dia membaca pertama kalinya. Orang tua tersebut memberikan penghargaan kepada anak itu karena dia bisa membaca. Berdasarkan penelitian, pemberian penghargaan itu pun justru yang menghancurkan kebahagiaan anak tersebut. Memang tadi di awal saya sebutkan, materi tentang budaya positif ini adalah materi yang sangat menarik bagi saya. Dan materi yang saya penasaran untuk membaca dan terus membacanya. Saya pun kaget ketika menemui penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang seperti ini saya pun kaget Bapak Ibu. Makanya saya penasaran, tak baca terus. Ini termasuk modul yang paling tebal itu Bapak Ibu. Jadi modulnya modul 1 itu yang paling tebal itu modul yang keempat ini. Modul 1.4 itu modulnya yang paling tebal. Tapi saya penasaran terus untuk membacanya karena ketemu salah satunya itu penghargaan yang menghukum tadi. Penghargaan yang menghukum Pak Ustaz. Jadi dalam penerapan budaya positif memang itu tadi. Yang pertama kali dilakukan adalah kembali lagi memunculkan motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Yaitu untuk apa? Untuk membentuk manusia yang merdeka. Kembali lagi ke sana Pak Ustadz. Jadi bagaimana murid itu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tidak terperintahkan, manusia yang mandiri, yang bisa memanage dirinya sendiri. Itu Pak tujuannya Pak. Jadi harapannya itu pokoknya yang nomor 1 adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, karena kemauannya sendiri. Kayak contoh, siswa kita disuruh belajar. Contohlah Bapak Ibu guru disuruh melakukan sesuatu, sedangkan Bapak Ibu tidak mau melakukannya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pasti dengan malas-malasan atau ogah-ogah gitu kan? Begitu juga misalnya siswa disuruh belajar. Kalau dalam dirinya itu tidak ada kemauan untuk belajar, kira-kira yang dia pelajari itu ya bisa masuk atau tidak? Begitu kan? Jadi kembali lagi, yang pertama-tama adalah memunculkan motivasi intrinsik. Memang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pun juga mikir, bagaimana ini budaya positif bisa diterapkan di SMK Negeri 6 Semarang. Ya Bu Asih ya, kita ketika menghadapi anak-anak kecantikan ya Bu Asih, memang kuncinya itu Bu. Coba kalau semua siswa kita sudah menyadari akan kebutuhannya sendiri, akan motivasi intrinsiknya sendiri, betapa indahnya dunia. Tidak ada yang namanya siswa itu harus disuruh, tidak harus dihukum, tidak harus dimarah-marah, tapi mereka jalan sendiri. Indah enggak Bu? Nah, itulah yang diharapkan, budaya positif, lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, itu yang diharapkan dari penerapan budaya positif. Begitu Bapak Ibu.
Yang sebelum ditutup, apa yang saya sampaikan tadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang pasti Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya, karena di sini memang peran saya sebagai guru penggerak adalah mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Harapannya itu bisa diterapkan dalam sekolah kita tercinta. Apabila banyak kesalahan saya dalam bertutur kata, dalam berperilaku, mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan. Terima kasih Bu Titi. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua masih bersedia berada di sini sambil ngantuk-ngantuk sekalipun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Cahya. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Cahya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini. Untuk kegiatan sosialisasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kota Semarang yang disampaikan oleh Ibu Erwin Widayanti SPD berakhir, dan mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keke Trides Nurgita, kelas 11 Busana 3 dari SMK Negeri 6 Semarang. Tanggapan saya ketika Bu Emi melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa bahwa Bu Emi sayang kepada saya karena ketika saya melakukan kesalahan, Bu Emi memberitahu dengan cara baik-baik. Dan itu membuat saya sadar akan kesalahan yang saya lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih.